Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum min jadid. Fi hadhihi al-munasabah hal lana an nabqa fi ri'ayah al-waqiyah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ismi Adi Kurniawan. Ana min Sof Jim. Ana min Qismi Ta'limil Lughatil Al-Arabiyyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Fi hadal video sawfa ashrahul madah al-mawadah at-ta'limiyah as-sa'ah al-ashrah tahnal unwan as-sihah. Mana as-sihah? Kesehatan. Baik, tentunya pada tema kali ini kita tidak lepas dari kompetensi dasar, yang mana pada kompetensi dasar di sini ada kompetensi dasar 3.3, 4.3, 3.4 dan juga 4.4, yang mana siswa harus dapat memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, yaitu bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema as-sihah. Kemudian pada tema as-sihah juga siswa harus dapat mengungkapkan ketika siswa juga harus dapat mendemonstrasikan tindak tutur, menanyakan kondisi kesehatan, ungkapan ketika menjenguk orang sakit, dan memberikan saran supaya menjaga kesehatan. Kemudian pada kompetensi dasar di sini siswa harus menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema as-sihah, yang mana dengan memperhatikan bentuk makna dan fungsi dari susunan gramatikal huruf jar huruf jar. Selanjutnya, siswa harus dapat menilai hasil analisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema as-sihah dengan memperhatikan bentuk makna dan fungsi dari sosial gramatikal. Tentunya pada tema di sini kita tidak lepas dari 4 macam bagian. Yang pertama ada maharah istima', maharah kitabah, maharah kalam, dan juga maharah qiraah. Yang pertama, pada tema as-sihah ini al-istima', yang mana seorang guru datang ke tempat pembelajaran atau kelas memberikan suatu audio untuk didengarkan kepada muridnya. Kemudian setelah audionya selesai didengar oleh para murid, guru akan memberikan selembar kertas ataupun membuka LKS, akan menyuruh membuka LKS untuk mengisi pertanyaan yang belum lengkap atau yang harus diisi. Dan juga bila ada siswa yang belum paham, guru akan mengulanginya lagi maksimal selama 3 kali pengulangan audio atau rekaman. Contohnya seperti istami ilal hiwar. Nah, guru langsung menyetel audio, kemudian murid-murid melihat dalam teks mana yang harus diisi, mana yang cocok dalam hiwar tersebut. Selanjutnya, guru akan memberikan suatu teks untuk diisi oleh murid agar lengkap. Jawabannya tertera dalam audio yang tadi telah disetel, yang telah didengarkan oleh muridnya.
Contohnya di Istima Ilanas. Jadi guru menyerahkan satu teks kepada murid, kemudian muridnya akan mengisinya melalui jawaban yang telah didengar dari audio yang tadi dinyalakan oleh guru. Al-misal seperti begini contohnya ya. Yadhabu Salimun ila madrasah nuktoh yaumil arba'ah yaumil arba'ah. Nah, ketika kalimat yadhabu Salimun ila madrasah nuktoh yaumil arba'ah. Nah, di sana nuktoh itu kita tidak bisa seenaknya saja mengisi, yang mana jawaban tersebut sudah ada dalam audio yang tadi telah didengarkan kepada siswa. Selanjutnya ialah maharoh qiraah. Pada maharoh qiraah di sini siswa harus dapat mendemonstrasikan gambar yang diberikan oleh guru. Al-misal, gambarnya itu orang yang sedang memegang perut, batun ya, bahasa Arabnya perut, batun, yang sedang memegang perut. Nah, di sana siswa harus dapat membuat kalimat. Jadi orang tersebut itu lagi sakit atau apa, nah dibikin kalimat oleh seorang siswa tersebut. Selanjutnya siswa harus dapat berdialog dengan teman sebangkunya dengan bertemakan as-sihah. Kemudian al-qaid atau bisa dikatakan huruf jar ya. Huruf jar itu adalah huruf sambung yang mana hurufnya itu terdiri dari 10 diantaranya ada min, ila, an, fi, an, ka, li, ba, ruba, kai, wata, kabi. Yang mana pada kalimat roja'tu al-mustashfa. Nah, ketika kalimat dibacakan roja'tu al-mustashfa, tentunya kurang enak didengar. Yang tentu yang mestinya harus ada kata sambung atau huruf sambung, yang mana huruf sambung tersebut dari huruf jar yaitu min. Jadi bacanya roja'tu minal mustashfa. Kemudian yang selanjutnya ada tema al-kitabah. Al-kitabah di sini seorang guru memberikan tabel kepada seorang murid yang harus dijodoh-jodohkan. Jadi di garis silang. Nah, cara pengisiannya di garis silang oleh murid. Kemudian guru juga akan memberikan kalimat yang beracak dan seorang siswa harus bisa menyusun kalimat tersebut. Selanjutnya pada maharoh kalam. Pada maharoh kalam di sini seorang siswa harus dapat membuat kalimat dengan cara melihat materi melihat materi yang disampaikan oleh guru dalam buku yang dalam bukunya yang dikasihkan kepada muridnya. Misal dalam bukunya ada orang yang sakit kepala. Nah, siswa harus dapat membuat kalimat tersebut. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.